Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ayu Andira dengan NIM 1904010016 dari kelas Ekonomi Syariah 5M. Pada video kali ini saya akan mereview beberapa materi dalam mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, materi yang pertama yang akan saya review adalah materi terkait pengantar manajemen proyek. Manajemen adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Adapun pengertian dari proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Kemudian adapun pengertian dari manajemen proyek yaitu manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Adapun tujuan dari manajemen proyek, yang pertama menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Kemudian dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian pengawasan seperti ini juga melancarkan pengerjaan suatu proyek. Adapun yang kedua yaitu menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen. Dengan pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal atau efektif dan efisien. Yang ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya bahwa kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Dengan artian manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Kemudian yang ketiga, melancarkan proyek. Pada akhirnya proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Adapun ruang lingkup dari manajemen proyek, yang pertama itu yaitu waktu proyek dimulai. Yang kedua, perencanaan lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Kemudian contoh dari manajemen proyek, di sini saya mengambil contoh dari proyek konstruksi, yang dimana proyek konstruksi ini adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Materi yang kedua yang akan saya review yaitu terkait pengantar analisis investasi. Sebagaimana yang kita ketahui, secara harfiah, metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Untuk lebih lanjut, analisis investasi ini bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan. Metode analisis investasi ini merupakan kunci dari strategi manajemen portofolio yang baik. Tujuan dari analisis investasi itu sendiri adalah untuk menentukan kemungkinan kinerja suatu investasi. Misalnya seberapa cocokkah investasi itu untuk investor tertentu. Adapun jenis-jenis dari analisis investasi. Yang pertama, top down versus bottom up. Pendekatan bottom up tidak fokus terhadap siklus ekonomi ataupun siklus pasar. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk menemukan perusahaan dan saham terbaik terlepas dari tren menyeluruh. Kemudian investasi bottom up mengambil pendekatan ekonomi mikro untuk berinvestasi daripada pendekatan ekonomi makro atau global.
Dalam pendekatan top-down, investor dapat mengevaluasi berbagai sektor. Investor juga dapat menyimpulkan bahwa mungkin saja sektor keuangan akan bekerja lebih baik dibanding dengan sektor industri. Kemudian dalam pendekatan top-down, investor dapat mengevaluasi berbagai sektor. Investor juga dapat menyimpulkan bahwa mungkin saja sektor keuangan akan bekerja lebih baik dibanding dengan sektor industri. Akibatnya, investor akan membuat portofolio yang lebih mengutamakan dan fokus di sektor keuangan dibanding dengan industri. Adapun yang kedua yaitu fundamental versus technical analisis. Analisis fundamental menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Praktisi analisis fundamental mencari saham yang salah harga atau berada di harga yang tidak seharusnya. Artinya mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Sementara itu, analisis teknis mengevaluasi pola harga saham dan parameter statistik. Mereka menggunakan bagan dan grafik yang telah dihitung oleh komputer. Jika pendekatan fundamental mencoba mengevaluasi nilai intrinsik sekuritas, maka analisis teknis melakukan hal yang berbeda, yaitu mereka akan fokus pada pola pergerakan harga, sinyal perdagangan, dan berbagai alat bagan analitik lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan sekuritas. Materi yang ketiga yaitu terkait materi peramalan dan perencanaan agregat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peramalan adalah suatu usaha memperkirakan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Kemudian adapun tujuan dari peramalan atau forecasting. Menurut Heiser dan Render tahun 2009 halaman 47, yang pertama yaitu sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Kemudian yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga, peramalan itu sendiri adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Kemudian adapun fungsi dari peramalan. Fungsi peramalan akan diketahui ketika pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Adapun manfaat dari peramalan atau forecasting. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Peramalan jangka panjang adalah meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang dibutuhkan dalam hubungan dengan penanaman modal. Kemudian yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Contohnya seperti peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek adalah yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja dengan menugaskan karyawan. Kemudian yang ketiga ada labor. Dalam hal ini perusahaan dapat mengelompokkan tenaga kerja mereka dengan berbagai cara atau tergantung pada fleksibilitas kerjanya. Kemudian yang keempat, waktu. Dalam jenis waktu ini, periode perencanaan adalah jangka menengah yang berarti antara 3 dan 18 bulan.
Kemudian hal ini biasanya dilakukan setiap bulan atau triwulanan. Kemudian adapun fungsi dari perencanaan agregat, yang pertama sebagai alat komunikasi antara manajemen dan manufaktur. Yang kedua, tangani untuk merancang jadwal produksi utama. Yang ketiga, menjamin penjualan dan perencanaan produksi yang sesuai dengan rencana strategis. Yang keempat itu menjamin bahwa kapasitas produksi sesuai dengan rencana produksi. Yang kelima, hasil produksi aktual dipantau dan disesuaikan dengan rencana produksi. Yang keenam, mengelola inventaris barang jadi untuk mencapai tujuan produksi dan rencana strategis. Yang ketujuh, instruksikan persiapan dan implementasi jadwal produksi utama. Materi selanjutnya yaitu terkait pemilihan lokasi, yang dimana telah ketahui bahwa pengertian dari lokasi itu sendiri adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Lokasi usaha itu sendiri adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Menurut Munawarot tahun 2013, penentuan lokasi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan. Yang pertama, bagi industri. Itu untuk meminimumkan biaya. Lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua, bagi retail dan professional service untuk maksimisasi revenue. Pemilihan lokasi retail dan professional service yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah banyak, sehingga peningkatan pendapatan perusahaan. Kemudian yang ketiga, bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Kemudian adapun jenis-jenis lokasi menurut Sumat Macha tahun 1981 berdasarkan ilmu tata ruang, lokasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada lokasi absolut, yaitu suatu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomis, yaitu dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur dan dapat diketahui secara pasti dan menggunakan peta. Yang kedua, kolektif relatif, yaitu suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Menurut Murdifin dan Mahmud tahun 2007, dalam penentuan dan pemilihan lokasi usaha, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, lokasi berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar jumlahnya, yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, lokasi menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen atau mencakup undang-undang, tenaga kerja, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian lokasi yang ketiga itu ada lokasi mempunyai akibat yang signifikan dengan posisi kompetitif perusahaan, yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran keluaran yang dihasilkan. Materi selanjutnya yaitu
materi terkait desain produk dan jasa, yang dimana telah kita ketahui bahwa pengertian desain produk itu sendiri adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Adapun salah satu strategi dari produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan untuk memilih variasi produk sekaligus mendorong kekuatan organisasi. Kemudian suatu teknik untuk menghasilkan ide produk adalah dengan cara brainstorming. Brainstorming ini adalah sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Tujuan dari brainstorming ini adalah untuk membangkitkan diskusi terbuka yang menghasilkan ide kreatif mengenai produk yang mungkin dan perbaikan produk. Brainstorming ini bermanfaat bagi pengembangan produk baru dan memusatkan perhatian pada peluang tertentu seperti memahami pelanggan, perubahan ekonomi, perubahan secara sosiologi, kemudian perubahan secara sosiologis dan demografis, perubahan teknologi, perubahan politik atau peraturan dan perubahan lain yang dapat muncul melalui kebiasaan pasar. Kemudian yang kedua, desain jasa. Desain jasa merupakan tantangan karena pada umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Adapun faktor-faktor utama dalam strategi desain, yang pertama ada biaya. Biaya atau sering disebut dengan modal diperlukan untuk membuat strategi desain. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan akan lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilannya. Yang kedua, mutu. Mutu yang dimaksud di sini yaitu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk memuaskan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Mutu yang dimiliki suatu produk harus menarik dan berguna bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, time to market. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi. Kemudian yang keempat, kepuasan konsumen. Desain produk yang dibuat harus bisa memahami kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Adapun tujuan dari desain produk dan jasa, yang pertama yaitu untuk kepuasan konsumen. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, juga memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan, maka ia akan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Kemudian yang kedua, memahami apa yang diinginkan konsumen. Kemudian materi terakhir yaitu terkait dengan kapasitas produksi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Adapun proses dalam perencanaan kapasitas. Yang pertama, memperkirakan permintaan di masa depan, termasuk dampak teknologi, persaingan, dan hal-hal yang lain. Yang kedua, menguraikan kasus dalam persyaratan fisik. Kembangkan kapasitas yang direncanakan, pilihan yang terkait dengan kebutuhan itu. Yang ketiga, menganalisis pengaruh ekonomi pada pilihan rencana. Yang keempat, tinjauan risiko dan pengaruh strategi pada pemilihan rencana. Yang kelima, memutuskan rencana implementasi. Adapun jenis perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani hal-hal yang secara ekonomi yang mendadak di masa depan, misalnya untuk memenuhi permintaan mendadak atau langsung dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, perencanaan kapasitas jangka panjang.
Perencanaan kapasitas jangka panjang ini adalah strategi operasi dalam menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi dan dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek atau perencanaan kapasitas yang kurang dari 1 bulan. Hal ini terkait dalam proses penjadwalan harian atau mingguan yang menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghilangkan varians antara output yang direncanakan dan output nyata. Contoh dari kapasitas produksi yaitu saya ambil contoh dari pesawat Airbus Boeing yang terdiri dari 737 kapasitas tempat duduk, 300 set setiap kali, atau sebuah rumah sakit memiliki kapasitas rawat inap sebanyak 50 kamar dan sebagainya. Kapasitas produksi tersebut ditentukan berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, antara lain seperti kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.